Nah ini teman-teman kemarin kan gue udah ada kasih proses untuk pendempulan dan epoxy kemarin ya? Iya, epoxy ya. Jadi mobilnya itu kemarin sudah dipersiapkan sama tim dari Otolog Kebayoran dan sekarang kita lagi dalam oven, belum nyala. Kalau udah nyala gerah, ya kan? Ini lagi dipersiapkan untuk naik cat. Nah kebetulan di samping gue nih ada Pak Ivan. Halo Pak. Halo. Saya ada Pak. Nah ya, ini dari Lesonal Akzo-Nobel. Akzo-Nobel itu produknya Lesonal dari undernya Akzo-Nobel, bener Pak ya? Jadi company-nya itu Akzo-Nobel dari Belanda. Produknya itu ada Sequence yang sering diketemuin, lalu Lesonal dan Wanda itu yang ada di Indonesia. Oh, yang buat teman-teman mungkin teman-teman boleh share ya di komen gitu. Untuk produk-produk yang tadi Pak Irfan ngomong ini, yang paling dekat sama lu tuh apa? Gitu. Nah Pak, ini kan kebanyakan nih dari bengkel cat ya Dan ya. Pertanyaannya itu adalah seberapa besar bahan dasar mempengaruhi dari hasil, ya nggak? Output dari si mobilnya. Gitu. Kalau bisa diinformasiin dari pihak Akzo nih, berapa persen sih Pak? Ya jadi kalau dibicara body repair itu ada 3 faktor penting selalu. Pasti sama semuanya. Jadi yang pertama itu adalah peralatan. Yang kedua itu adalah SDM. Yang ketiga adalah bahan. Nah, jadi ya masing-masing punya porsinya sih. Jadi 3 aspek penting ini itu mempunyai porsi sendiri-sendiri. Jadi kalau bahan pakai yang bagus, peralatan dibeliin yang mahal-mahal, tapi kalau SDM-nya nggak bisa pakainya, hasilnya juga nggak akan maksimal. Kira-kira begitu, benar. Kalau SDM sama alat-alat urusan dia nih. Tapi kalau untuk persenan nih Pak nih, berapa persen kira-kira untuk bahan dasar tuh mempengaruhi hasil dari output dari, ada yang kan ngomong bisa dari kinclongnya, segala macam, kedaya tahan catnya dan ya, hasil warnanya, glossnya. Maksudnya warna kan ada ngomong warnanya kurang keluar ya, apa segala macam kayak gitu, bener dong. Nah itu pengaruhnya berapa persen sih? Ya jadi kalau kebagi dari 3 aspek tadi ya berarti di bahan cat itu mempengaruhi sekitar 30-35%. Oh banyak ya, hampir setengahnya. 30-35%. Iya, itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Ya, karena kalau kita tahu kan cat itu di Indonesia banyak banget. Banyak banget. Mau dari yang paling murah, harga di bawah 100.000 pun ada. Sampai yang harga jutaan pun ada. Nah, itu kenapa kita bilang itu sangat mempengaruhi? Kalau mobil keluar dari bengkel itu nggak akan kelihatan. Mobil keluar dari bengkel nggak akan kelihatan ini dicat pakai yang 100.000 atau pakai yang 500.000 atau pakai yang 1 juta. Ini yang kayak kemarin kita bahas ya. itu nggak fresh dari oven nggak ada bedanya. Itu nggak akan kelihatan. Tapi bicara mengenai cat yang global brand kayak Akzo-Nobel ini, yang mempengaruhi itu adalah durability. Jadi mobil setelah keluar dari bengkel, berapa lama dia konsisten warnanya akan tetap sama seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin sering lihat, kok mobil saya redup ya, kok warnanya setelah 3 bulan berubah ya. Nah itu yang mempengaruhi cat tadi, harga-harga tadi itu. Harga nggak bohong. Benar ya? Jadi kalau misalnya mau bulan depan dijual, pakai murah aja. Ya, kayaknya disarankan karena nanti akhirnya apeknya yang beli mobilnya. 2 bulan redup ya, kayak mati lampu jadinya. Nah Pak, kalau ngomongin masalah brand Akzo-Nobel, kita sama-sama tahu nih, brand Akzo-Nobel ini kan udah global. Maksudnya yang dari dulu pun main ngecat mobil, si nama Sequence ini sudah deket banget dengan telinga pecinta otomotif, betul. Nah kalau ngomongin masalah kelebihan dari Akzo-Nobel, apa aja sih Pak? Pertama produk-produknya ya maksudnya. Kalau kita bicara di Indonesia market ya, kalau kita bicara di Indonesia market, yang pertama kita adalah global brand yang punya pabrik di Indonesia, satu-satunya. Sampai saat ini ya. Barang lokal dong. Enggak. Nah ini harus jebakan ya. Ini mungkin yang harus dilurusin. Jadi pabrik kita yang di Pulau Gadung itu banyak pertanyaan. Thank you Pak Dana. Jadi banyak pertanyaan. Pabriknya kan di Pulau Gadung, berarti kualitasnya kualitas lokal dong? Enggak, pabrik kita yang di Pulau Gadung itu resepinya masih asli dari Belanda. Itu satu. Yang kedua, hanya 20% diabsorb untuk Indonesia market. 80%-nya untuk ekspor ke Asia. Jadi bisa bayangin dong. Base-nya di Indonesia nih. Ya, jadi kalau mungkin ada yang banyak investasinya ke China, ke India, brand-brand lain gitu ya. Akzo-Nobel investasinya di Indonesia. Sejak tahun 95.
Dari tahun 95 udah ada pabrik di Indonesia, tapi impor nih keluar. Iya. Malah market kecil aja yang dia hanya 20% dari 20%. pabrik kita yang di Pulau Gadung itu hanya 20% yang diabsorb sama market Indonesia. Oke, ya. Resepinya semua masih dari Belanda. Bahkan bahan bakunya masih ada yang dari Eropa. Jadi benar-benar global brand yang memang punya pabrik di Indonesia. Ya kan, tapi untuk memenuhi market yang di luar. Ya. Iya, Itu satu hal. Yang kedua, bicara mengenai dunia pengecetan, nggak bisa lepas dari yang namanya after sale service. Betul sekali, itu yang paling penting. Jadi nggak bisa juga kita jualan cat tuh cuman beli kayak di toko gitu ya, beli abis itu mau belang kayak mau bagus atau maksimal atau tidak gitu, nggak ada. Itu silakan. Karena kalau bicara clear HS, kita bisa bilang clear HS kita bagus gitu. Tapi kalau tidak diajarkan, diedukasi cara pakainya, hasilnya juga nggak akan maksimal. Walaupun TDS bisa di-download ya. Sekarang TDS kita tuh bisa di-download online gitu. TDS itu apa, Pak? Technical data sheet. Jadi cara pencampurannya gimana. Itu udah ada di online? Ada online, itu bisa di-download semua orang. Cuman kalau tidak langsung diajarkan ke teknisi-teknisi yang terkait, tidak akan maksimal hasilnya. Nah ini HS ini yang dipakai di mobil gue dan ya. Tadi itu ada nasional yang HS gitu. Nah ngomongin HS, kan ada MS, ada HS, sama ada lagi? VHS, Betamax. Oh bukan ya, beda itu ya? Itu apa ya Om? Enggak lah, dia udah tahu. Ini pura-pura lah kalau yang ini. Padahal gambar ini kaset. Oh iya, belum tentu orang ngerti. Nah ini ngomongin masalah MS, HS dan VHS, bedanya apa Pak? Lebih ke banyak sih, jadi kayak thickness-nya, lalu gloss-nya, itu semua mempengaruhi sih. Jadi kandungan di dalam clear-nya itu yang mempengaruhi kenapa namanya jadi medium solid sampai high solid. MS tuh medium solid. Medium solid. Kalau HS solid. itu high solid. VHS very high solid. Atau HS juga ada ultra high solid. Di atasnya lagi? Ada. Gila. Ultra, Bos. Nah, ini kalau ngomongin masalah thickness. Ini kan kebanyakan orang-orang pada salah persepsi. Mobil lu tebel. Iya. Yang nyebabin tebel tuh apaan, Dan? Sebenarnya kalau yang bisa kita identify dengan diketok-ketok kan biasanya gitu kan. Biasanya kan dak gitu ya kan. Tebel itu biasanya dari dempulnya. Bukan dari catnya kan? Kalau gue tanya ke lo, ketebelan antara cat tambah vernis dibandingin sama tebelnya stiker, tebelan siapa? Stiker seharusnya ya. Tebelan stiker, karena tebelnya cat itu hitungannya mikron. Betul. Nggak mungkin sampai 1 mili, 2 mili itu nggak mungkin. Enggak, tebel banget ya. Mikron itu ya jauh sih ukurannya ya. Gitu. Jadi yang nyebabin tebel itu si dempul. Dempul, epoksi. Nah, ngomongin masalah epoksi, tadi gue udah bahas beberapa hal dengan Pak Irfan dan Pak Dana nih. Ya kan ngomongnya. Epoksi itu sebenarnya adalah hal yang paling berbahaya, benar ya? Apa yang bikin epoksi itu berbahaya? Ya, epoksi itu bahan yang sangat mempengaruhi hasil ya. Jadi teman-teman itu mungkin banyak yang menganggap remeh epoksi gitu ya. Padahal ketika teman-teman mungkin kalau sering lihat ada bengkel yang epoksinya tidak tertutup di sembarang tempat, itu sangat berbahaya untuk mobil yang di sebelahnya sebenarnya. Bahkan kalau bicara overspray, lalu debunya kemana-mana, debu epoksi itu biasanya bisa menyebabkan hasil mobil jadi kayak mungkin sering ditemuin sama teman-teman, kok bolong-bolong ya clear coat-nya ya. Itu juga bisa mempengaruhi. Jadi teman-teman yang nyebabin cat, misalnya kalian lihat mobil nih bolong-bolong, itu tuh sebenarnya bukan dari kotoran yang nempel di body saat sebelum ngecat atau saat ngecat. Justru kalau kotoran debu itu malah kan kelihatan kayak jerawatan gitu ya. Diamplas halus lalu dipoles itu kan hilang. Kalau bolong-bolong kalau sampai ekstrim itu bahkan harus di-clear ulang. Jadi selain silikon yang mempengaruhi, epoksi itu juga bahan yang sangat jahat untuk hasil pengecatan. Jadi sebenarnya lebih bagusnya dibedakan nih tempat epoksi dan tempat preparation untuk sebelum ngecat, benar ya? Karena memang bahan paling rawan itu kan cat. Dan terus terang aja untuk bengkel cat, barang paling mahal itu ya cat sama vernis. Jadi waktu aplikasinya itu kita sih usahain semaksimal mungkin ya, kayak nggak ada bengkel yang mau belang, nggak ada bengkel yang mau bolong-bolong, biar nggak ngulang. Tapi kalau bengkel yang bolong-bolong ya udahlah banyak. Ya udahlah gitu. Tapi nggak ada yang mau sebenarnya. Tapi kalau terkejadian bolong, ya gimana?
Gitu. Dan sebenarnya jujur aja kalau lu bisa tanya ke workersnya, ke yang kerjainnya, yang aplikasi, gimana Pak kerja di sini, pengen ngechatnya yang kualitas biasa aja apa bagus? Ya semua pasti maunya bagus. Benar. Cuman mungkin kan nggak semua tempat environmentnya ataupun bahannya atau apanya menunjang ya. Betul. Dan di Indonesia juga memang debunya juga lumayan tinggi juga ya Van ya kalau dibandingin negara-negara lain. Ya karena kan gini, kita bukan berarti bilang bengkel tuh harus besar supaya space-nya ada. Kita juga tidak menyalahkan teman-teman yang bengkelnya space-nya mungkin terbatas, tapi selama ini bisa berjalan. Cuman mungkin kita lebih menyarankan kayak bikinin deh proper tempat yang tertutup untuk dilakukan pengerjaan tersebut sehingga teman-teman nanti hasilnya tuh lebih maksimal gitu loh. Sayang kan udah pakai bahan yang mahal, peralatan sudah menyediakan yang bagus, SDM ditrainingkan segala macam, tapi hasilnya kok tidak pernah bisa maksimal. Jangan-jangan aspek-aspek kayak gini tidak diperhatikan gitu. Benar. Jadi emang harusnya kayak di Autolog Bayoran ini teman-teman, tempat box itu di atas ya? Di atas dan tempat pengerjaan preparation ngecatnya itu di sini. Jadi jauh banget teman-teman. Nah, itu adalah yang bagus ya kalau untuk itu karena tidak ada yang poksi di sampingnya mau preparation ngecat ataupun malah dia moles tapi di sampingnya ada preparation ngecat. Itu yang tadi ngomongin masalah bahan apa tadi yang bisa bikin bolong? Silikonnya ya. Jadi silikon itu dari silikon yang bolong-bolong bukan ya. Nah, jangan bikin kemana-mana, silikon yang polesan teman-teman ya. Iya, benar. Gitu. Intinya sih gini, kita tidak bisa juga menyarankan berarti kita harus cari tempat yang gede dari mana segala macam, bukan. Tapi siapkanlah yang proper. Contoh, kalau memang bengkelnya terbatas, ya berarti diatur dong unit keluar masuknya. Betul. Sehingga flow-nya bisa jalan. Betul. Jangan semua diterima. Akhirnya pengerjaannya orang poksi jongkok sebelahnya ternyata ada mobil yang tidak dikerjakan. Itu yang kita tidak mau. Iya, gitu. Benar. Itu kan tidak proper. Kasarnya gini deh. Mobil ini ibaratnya kan mau dimasukin ke ruangan operasi. Iya. Sebisa mungkin mobil ini kondisinya steril. Iya. Supaya hasilnya maksimal kan. Betul. Kita nggak mau kan di operasi tuh, sorry kemarin ada yang ketinggalan, jadi kalian harus masuk operasi lagi. Iya, malah ketinggalan ya kan duit saya nih ketinggalan, koinan masuk ke dalam. Terkadang juga bengkel kan menghitungnya budgetnya dinaikin karena dengan indikasi kalau ada pengulangan mereka tidak rugi. Iya. Nah, kalau mereka kerjainnya proper, budgetnya kan jadi bisa dipres sehingga harganya bisa maksimal untuk customernya. Betul sekali. Kira-kira begitu poinnya. Betul banget teman-teman, itu betul banget. Jadi mungkin kalau kalian yang mau cari bengkel cat ataupun mau cari bahan dasar, tadi udah dijelasin sama Ivan sama Mas Dana nih, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman saat mau datang ke bengkel cat. Yang pasti tuh bahan dasar tuh berpengaruh 35% teman-teman. Jadi berhati-hatilah memilih bahan dasar, benar ya Ivan ya? Ya kan, untuk ngomongin masalah brand yang pasti-pasti aja lah kalau menurut gue, yang pasti-pasti aja. Jadi nanti kita akan ngelihat di sini brand yang udah global yang kita gunakan di mobil Genio ini, hasilnya kayak gimana nantinya. Terus sama environment bengkel itu juga paling penting. Jadi buat teman-teman yang mau ngecat atau lagi ngecat, boleh deh request ke bengkelnya. Iya dong. Ya. Jangan ya ada moksi di dekat mobil gue yang mau preparation cat ataupun moles saat di dekat lagi mobil preparation cat. Takutnya mobilnya akan bolong-bolong ya. Betul. Jadi teman-teman akan kecewa. Nah, tadi benar juga kata Pak Ivan. Jadi akhirnya bisa motong kos untuk yang tadinya ada. Oke, ini nanti benar juga sih, benar tuh pasti bengkel akan memikirkan hal itu ya, yang kayak kalau ngulang nanti gue nggak mau dibanding gue ambil duit lagi di depannya, mendingan langsung gue charge saja sekalian. Berarti kan dia udah prepare for the worst ya. Tapi kan kalau misalnya benar juga kalau bengkel itu jadinya sudah preparationnya mateng, semuanya flow-nya kerjakan memang sesuai SOP proper, tidak akan ada yang namanya ngulang. Makanya sedikit lah diperkecil lah kemungkinannya, jadinya ya bengkelnya akan jadi lebih maju sih jatuhnya sih. Sedikit contoh yang gue rasa umum orang bisa bayangin, pernah nggak kalau ngecat merah? Iya. Biasanya lebih mahal. Iya benar. Memang benar, gue beli bahan bakunya bukan mahal banget, agak lebih mahal. Iya. Tapi ada resiko ngulangnya tinggi soalnya. Apa sih yang kalau mobil merah tuh resiko ulang tingginya kenapa? Belang. Merah itu sangat sensitif, masih
sama orange walaupun kayak mirip ya, tapi sih agak beda jauh gitu. Kalau merah itu bisa nanti ketuaan atau kemudaan gitu. Jadi dan resiko itu memang ya lazim terjadi. Jadi ya biasanya cost-nya kita adalah yang kita antisipasi sebelumnya. Oke. Oke deh, berarti kita udah ngebahas nih untuk masalah si brandnya. Lesona sebelumnya nih, gue mau terima kasih banyak nih Pak untuk Lesona, AkzoNobel sudah support di Elite Indonesia untuk kita aplikasikan ke mobil ini. Mudah-mudahan mobil ini bisa jadi contoh buat teman-teman yang mau pakai brand dari Lesona. Gitu kan, AkzoNobel kan brandnya banyak, ada Siken, ada Lesona, dan Wanda. Ada Wanda gitu. Jadi kalau misalnya itu akan jadi buat pertimbangan juga buat teman-teman. Soalnya kan yang dijual dari bengkel itu kan hanya bahan dasarnya. Benar. Betul. Kita pakai pastanya, Mas, ngecatnya berapa? Sekian. Oh, segitu Mas. Oh, soalnya kita pakai ini. Nggak ada tuh ditunjukin. SDM kita sudah training berapa tahun, Pak. Kita pakai spray gunnya ini, nggak ada. Hanya bahan. Dan tadi benar juga kata Pak Irfan ngomongnya 35%. Tapi ada 65% yang harus kalian pertimbangin juga. Lainnya. Iya dong, ada 65%. Jadi harus tetap berhati-hati juga. Jadi kalau ngomongin masalah bahan dasar, ya kalau gua udah pasti yang pasti-pasti aja. Gitu. Jadi karena ini udah produk global segala macam yang sudah berpengalaman dan sangat dekat dengan kuping gua sebagai otomotif enthusiast dari dulu. Ya udah akhirnya untungnya alhamdulillah gue disupport nih sama Lesona dan AkzoNobel. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Mas Dana dari Autolook Kebayoran yang mempercayakan mobil ini dikerjain di Autolook Kebayoran. Jadi nanti kita akan muter-muter ngeliat mobilnya sudah selurus apa, karena yang paling penting dari mobil ini adalah si nat-natnya. Benar. Kalau gue lihat tadi sepanjang mata gue sih udah lempeng. Karena lo mau ngecat kan bukan cuma sekedar pengen ganti warna. Betul. Ya nggak? Betul. Makanya kemarin kita agak lama ya prosesnya untuk di setting body, pastiin nut. Kalau ngecat sih mungkin ya sejam 2 jam lagi udah naik nih. Gitu. Cuma nggak lama. Benar. Ya kan, cuman yang penting prepare sebelum catnya. Ya benar. Dan ini juga gue harus ngasih tahu buat teman-teman kalau kalian nggak perlu takut kalau mobilnya nggak bagus kalau nggak dikerok. Jadi ini mobil cuman di siram ya. Jadi kita akan berusaha maksimal dengan teknik penyiraman aja. Kita akan lihat apa yang perlu diperhatikan nanti kalau kalian lagi nyiapin bodi mobil untuk disiram. Sebenarnya bengkel itu kan kita udah percaya nih bengkel nih, tapi kita juga harus tahu nih apa-apa aja yang mesti kalian perhatikan saat kalian ngecek mobil kalian di bengkel. Bener dong? Bener. Kan ada bengkel yang memang terbuka, ada bengkel yang kayak ya kasarnya ngomongnya bandel lah gitu. Jadi kita harus punya ilmu sendiri nih buat kita pegangan kalau kita mobil kita yang memang udah siap apa belum untuk dan hasilnya nanti jadi hasilnya kayak gimana. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak yang lagi mau preparation mobil ini ngecat sama ngeliatin nat-natnya nih. Udah lurus apa belum, sama nanti buat ngasih tahu ke teman-teman buat apa aja yang diperhatikan saat kalian lagi mempersiapkan mobil atau lagi mau mempersiapkan pengecatan. Gitu. Jadi kalian bisa tahu nih, mungkin yang bengkel kan udah percaya bengkel, ya nggak apa-apa lah, banyak lah orang yang memang udah percaya sama bengkel, tapi kalian juga harus tahu ilmu-ilmu dasar nih, bener ya. Buat kalau misalnya ada bengkel yang bandel, harusnya nggak kayak gini nih, harusnya mobilku kurang lempeng, harusnya kayak gini. Jadi kalian udah punya ilmu buat kalian pegangan saat kalian mau datang ke bengkel cat. Gitu. Oke, jangan kemana, tonton videonya, dan sekali lagi terima kasih buat Pak Irfan dari Lesona dan AkzoNobel. Thank you banget Teng, udah di support. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi buat ngelihat mobil ini kayak gimana fittingan bodinya. Oke, jangan kemana, tetap tonton videonya. Nah ini teman-teman, mobilnya sekarang sudah dalam posisi seperti ini. Udah lurus semua, pintu ketemu, natnya, fender ketemu. Tuh kalau ngeliat dari sini lurus rata. Kita dari depan ya. Lah dari depan, wih, enak ya nggak? Surprisingly ini mobil gua bisa bilang mobil ini dalam keadaan utuh semua. Kemarin dari informasi dari Mas Dana itu ada hanya beberapa bakal karat. Ada posisi di sini nih, sekitaran sini, sama sekitaran sini. Nah yang gue bingung itu Estilo sama Jenny itu berbeda jauh. Estilo penyakitnya selalu ada di sini, tapi di Jenny nggak ada. Ini kalian bisa lihat, ini aman semua dari karat, aman semua. Sebelumnya kan sebelum gue cat itu mobil gue epoxy teman-teman, ya kan? Ini ada di sini nih, di situ. Tapi sekarang udah enggak, udah aman semua.
Lihat, ini penang-penang udah kita copot buat nanti hasil pengecatannya lebih murah. Nah, buat yang bertanya-tanya, kenapa ini ditutup? Jadi, gue pengen ini tuh ruang mesinnya warnanya biasa aja, hijau aja. Jadi gue akan ngecat sampai sini aja. Nanti kita akan ngomong kan banyak banget yang kalau ngecat harus turun mesin buat ini. Tapi kan kalau yang kita ngejarnya budget build nih teman-teman ya kan. Jadi kita coba untuk tidak turun mesin. Hasilnya akan seperti apa? Dari teman-teman dari Autolog ngomong ini akan maksimal kok mas, tenang aja gitu. Jadi ini akan jadi opsi juga buat teman-teman yang memang budgetnya mungkin terbatas gitu, karena memang ininya budget build. Ngomongin masalah tingkat ketipisannya sih kalian bisa lihat ya, ini semuanya hanya di amplas terus di epoxy seperlunya aja, seperlunya. Ini tuh kemarin kalau ngomongin masalah tipisnya ini masih kayak cat. Ini semuanya masih original mobilnya, basicnya masih original semua. Jadi mobil ini alhamdulillahnya dalam keadaan yang utuh banget. Kalau ngeliat kayak gini mobilnya dalam enak banget ya. Nanti kalian akan lihat saat mobil ini sudah naik warna Millennium Jet. Nggak sabar sih gue, ya kan. Tapi kalau ngeliat sih semuanya dalam keadaan yang cakep, semuanya enak banget, semuanya enak, rata semua segala macam. Alhamdulillah sih mobilnya nggak pernah nabrak, nggak pernah kenapa-napa, dalam kondisi yang original. Jadi insya Allah mobil ini akan outputnya akan bagus nanti setelah dicatnya gitu. Kalian ngerti ya maksudnya yang masih lempeng ya, tuh natnya kelihatan lurus. Kalau di situ tadi pintunya nggak rapat karena buat buka tutup. Ini kita lihat di sini yang pintunya rapat. Kalian bisa lihat ini natnya ini lurus gitu, natnya tegas, soalnya ada nat di sini nih gitu. Tuh, tegas teman-teman ya kan, garisnya. Nut fender kelihatan juga dari situ, itu juga enak juga semuanya. Kemarin udah di fitting, kap mesin sudah rata semua. Gak sabar sih. Buat teman-teman yang penasaran, nanti kita akan lihat saat mobil ini sudah diwarnai. Jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Nah, jadi teman-teman nih, ini udah cat dasar ya? Yes. Ya? Nah, ini Mas Iwan nih sebagai tim teknis dari AkzoNobel, Mas Iwan ya? Yes. Nah, ini tadi kita habis dari cat dasar, ada beberapa spot yang ditandain atau di QC sama Mas Iwan. Jadi ini gini teman-teman ya, kalau ngecat di sini nih, ini bedanya gitu. Ada urusan QC lagi sebelum naik ke warna asli, benar ya? Betul. Jadi ini baru cat dasar. Parameternya apa nih Mas Iwan untuk yang ditanda-tandain ini? Kan ada spot ini ditandain. Iya. Ini apa? Pada aktivitas kita melakukan QC awal, yang kita bilang QC awal itu untuk melihat beberapa hal yang kita rasa perlu untuk kita lakukan lebih awal. Oke. Ya, semacam ada bolong-bolong kecil yang mungkin saat itu tidak sempat atau tidak terdeteksi oleh teman-teman bagian penembulan. Oke. Sehingga pada waktu yang tepat ini kita bantu untuk melakukan monitoring, pengecekan pada posisi-posisi yang bermasalah itu. Jangan sampai pada kita mau ngecat udah masuk ke tahap akhir, mau naik clear, ternyata bolong masih ada. Ternyata goresan-goresan kasar masih ada. Oh, itulah pentingnya QC di awal pengecetan. Betul. Gitu. Jadi teman-teman kalau lagi ngecat boleh itu dibicarakan ke bengkelnya. Iya dong. Wajib. Betul. Jadi harus ada QC nih. Jangan sampai bener kata Mas Iwan tadi, saat mau naik pernis, mau naik clear malah ternyata ada hal-hal yang memang harusnya diulang lagi. Betul. Betul Mas Iwan ya. Jadi ini kalau ini bentuknya apa nih Mas Iwan nih? Kalau ini ada goresan yang kami anggap masih terlalu kasar. Sehingga pada saat proses pengecatan itu tidak bisa tertutup goresan kasarnya. Yang pada akhirnya nanti naik clear, goresan amplasnya pun masih terlihat.
Iya. Kulitan jeruknya, overflow-nya jadi nggak bisa maksimal. Keren. Ini baru nih tim teknis yang expert nih teman-teman ya kan, karena tim teknis dari AkzoNobel-nya ya kan. Nah buat teman-teman yang penasaran nih, ini gue kasih lihat saat warna dasarnya dulu. Iya enggak? Buat yang penasaran, ditunggu di episode berikutnya nih, saat mobil ini sudah jadi warna yang Millennium Jet dengan hasil yang maksimal. Buat teman-teman yang lagi nonton nih, terima kasih banyak. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan terima kasih banyak juga buat Mas Iwan. Thank you. Udah membantu nih, dan kita juga jadi tahu ya kan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan saat kalian sudah masukin mobilnya di dalam oven pengecetan dan proses pengecetan. Yes. Gitu. Terima kasih banyak juga untuk AkzoNobel, Lesonal, terima kasih banyak sudah support kita. Terima kasih banyak juga untuk Autoluk Kebayoran yang sudah support juga. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa tadi gue bilang ya, subscribe, like, share, dan komen. Dan buat teman-teman yang lagi cari merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya dia di Indonesia. Jangan lupa, buat teman-teman yang mau lihat mobil ini langsung, nanti mungkin akan kita bawa di Elite Showcase 2023. Jadi mau bahas langsung, Elite Showcase 2023-nya ada di bulan Februari 2023, tanggal 4 dan 5 di ICE BSD Hall 9 dan 10. Terima kasih yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Did I see